Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta ilahi yang dirahmati Allah, bayangkan jasad kita sudah terbaring di dalam tanah, tubuh mulai membusuk, amal sudah terputus dan dunia perlahan melupakan nama kita. Tapi ternyata ada dua dosa besar yang tetap mengalir. Dosa-dosa itu tidak berhenti meski nyawa telah diambil, tubuh telah dikubur dan orang-orang telah menangis di atas pusara kita. Na'udzubillah. Apakah kita sudah benar-benar yakin bahwa kita tidak meninggalkan dua dosa ini? Ataukah justru kita termasuk orang yang menyesal tiada akhir setelah kematian menjemput? Dalam video kali ini, kami akan mengungkapkan dua dosa besar itu secara mendalam dan bagaimana keduanya bisa terus mengalir meski ruh telah meninggalkan jasad. Simak hingga akhir. Dalam Islam, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya akan terputus, kecuali tiga, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Tapi sebaliknya, ada amalan buruk yang juga tidak terputus, yang justru menjadi dosa jariah. Dalam video ini kita akan membahas tentang dosa yang terus berjalan meskipun seseorang telah meninggal dan mengapa dosa-dosa ini sangat berbahaya. Kita akan mulai dari pemahaman dasar tentang hukum sebab akibat dalam amal manusia, serta bagaimana tanggung jawab seseorang tetap melekat meski jasadnya telah terkubur. Satu dosa besar yang tetap mengalir setelah kematian adalah menyebarkan kesesatan, baik melalui tulisan, video, ajaran palsu, atau bahkan postingan di media sosial. Setiap kali ada orang mengikuti ajaran tersebut, dosanya akan terus mengalir ke penyebar aslinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Contohnya konten yang sesat di internet, motivasi uang di balik kebohongan agama, hingga ceramah palsu yang menyesatkan umat. Termasuk juga pentingnya bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan. Bayangkan, seseorang yang membangun tempat maksiat seperti tempat judi, prostitusi, riba, ataupun hiburan yang merusak akhlak. Ketika dia meninggal, tempat itu masih berjalan. Orang-orang masih berbuat dosa di dalamnya, dan dosa itu tetap mengalir ke pemiliknya. Bahkan jika dia menyumbang modal atau mengizinkan lahannya digunakan, selama tempat itu menghasilkan dosa, maka pahalanya tidak akan pernah berhenti mengalir, dan begitu juga dengan dosanya jika tempat itu digunakan untuk keburukan. Dalam bagian ini, kita akan menyampaikan beberapa kisah nyata dan viral dari orang-orang yang meninggalkan warisan buruk hingga setelah wafatnya. Ada yang membuat channel YouTube berisi fitnah dan akhirnya banyak menyesatkan orang. Ada pula yang membangun tempat maksiat dan hingga kini masih beroperasi padahal dia sudah tiada. Kisah ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi pelajaran, karena bisa jadi kita pun sedang melangkah ke arah sama tanpa sadar. Allah Maha Pengampun, bahkan dosa yang sebesar gunung pun bisa diampuni jika ada taubat yang sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan dosa yang terus mengalir setelah mati? Terus bagaimana cara memutus mata rantai dosa jariah? Yaitu yang pertama, menghapus konten sesat yang pernah kita buat, bertaubat dan memutus aliran maksiat, beralih membangun amal jariah positif, dan mendoakan agar keturunan kita tidak mewarisi kesalahan yang sama. Saudaraku, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari perhitungan amal yang tak akan terputus. Jika kita bisa meninggalkan amal baik yang terus mengalir, mengapa harus meninggalkan dosa yang membuat kita disiksa di alam kubur? Mari kita introspeksi diri dan koreksi hidup ini sebelum terlambat. Jangan tunggu besok untuk meninggalkan dosa yang bisa mengalir selamanya.
Saudaraku, jika video ini menyentuh hatimu, membuka kesadaranmu, atau membuatmu merenung, jangan biarkan berhenti di kamu. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Mungkin ada satu nyawa yang terselamatkan dari dosa jariah karena kamu mengirimkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, hanya dengan membagikan video ini, kamu bisa jadi perantara hidayah dan pahala itu terus mengalir. Bahkan ketika kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sebarkan sekarang, jadikan jari kita saksi kebaikan, bukan alat penyebar dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.